Oke, selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Eh, di sini saya ingin menjelaskan mengenai apa itu PHP Mapping. Jadi PHP Mapping itu secara garis besarnya adalah sama dia untuk membuat sebuah database, cuma dia tuh melalui sebuah browser dan menggunakan bahasa SQL. Jadi apa aja yang bisa dibuat di PHP Mapping yaitu kita membuat database, menghapus, seperti membuat table dan menjalankan beberapa fungsi SQL lainnya. Dan dia ini ada dalam beberapa bahasa, kurang lebih 50 bahasa. Bagaimana cara mengaktifkannya? Nah, seperti yang saya sudah uh, cantumkan di kolom di Classroom untuk link atau file instalasi servernya yaitu Apache Triad. Sebenarnya bisa menggunakan Exam juga, cuman yang lebih mudah digunakan Apache. Kalian bisa instalasi dulu dan sudah saya cantumkan videonya bagaimana cara menginstalnya. Nah, ketika memasukkan username ke masukkan saja nama root dan passwordnya adalah password. Nah, ini seperti ini tampilan PHP Admin. Cara membuat database, nah nanti langsung saya demonstrasikan saja. Paling perbedaannya di akses, kalau di akses itu kan biasa kita teks ya. Nah, kalau di PHP admin atau menggunakan SQL itu dia varchar, dia itu sama seperti teks. Ukurannya pun tinggal kalian sesuaikan dengan yang field yang dibutuhkan. Dan ini primary key-nya seperti ini. Oke, langsung saja saya demonstrasikan. Nah, ketika kalian sudah membuat menginstal Apache, kalian buka Apache-nya, nah maka akan tampil tampilan seperti ini. Nah, pastikan di bagian MySQL ini warna merah ya, artinya sudah berjalan. Kalau hijau ini kan dia nggak berjalan. Jadi yang berjalan tuh ada beberapa. Ketika sudah berjalan, kalian buka browsernya, kalian ketikkan localhost. Kalau misalnya kalian sudah menginstal servernya, maka dia akan tampilannya masuk seperti ini. Langsung aja kalian klik yang PHP admin. Nah, ini username-nya root dan passwordnya password. Sedikit. Nah, maka tampilannya seperti ini. Tampilan awal dari PHP admin. Nah, ketika membuat database, kalian bisa di sini, di bagian sini. Nah, untuk melihat database apa saja yang sudah kalian buat, kalian bisa klik di sini. Nah, ini kan ada nama database, lalu buka kurung, ada angka ya. Nah, angkanya ini adalah jumlah tabelnya. Ya, contoh seperti ini, apa saya buka dari perpustakaan. Ini ada 3 tabel, barang, buku, dan pegawai. Oke. Nah, sini kita buat database baru, misalnya DB mahasiswa. Kalau sudah, langsung saja klik create yang collection ini nggak usah diubah. Nah, dia akan masuk ke tampilan seperti ini. Nah, ini ketika kita membuat database, maka dia akan muncul bahasa SQL. Seperti ini. Sebentar. Dia tuh akan muncul SQL itu bahasanya create database spasi DB mahasiswa. Nah, ketika kita ingin membuat sebuah tabelnya, kita di bawah nih yang ada namanya create new table on database. Kita misalnya buat table mahasiswa. Number of field ini adalah si jumlah field ini ada berapa, misalnya kita ingin buat ada 4 atau 5, tinggal kalian sesuaikan. Setelah saya bikin 4, lalu klik go, maka kita akan tampil tampilan seperti ini. Kita buat misalnya pertama nomor induk mahasiswa NIM.
varchar. Jadi tipenya ada beberapa, dia ada teks juga, ada date. Nah, kalau teks di sini biasanya kalau diakses tuh dia kayak memo ya, lebih lebih luas jangkauannya. Nah, untuk kayak perhitungan dia ada integer, bikin integer, float, double. Paling tertinggi ini double, dia itu bisa menghitung sampai miliaran. Misalnya kita taruh panjangnya 12. Ini nama, alamat, jurusan. Misalnya seperti ini ya contoh. Nama kita varchar juga, kita taruh misalnya 25. Alamat kita buat teks karena alamat panjang, kita buat 50. Lalu jurusan pun sama, varchar 12. Nah, nul ini berfungsinya adalah berarti data ketika kalian nanti buat itu dia tidak bisa kosong. Jadi kalau misalnya kosong dia akan memunculkan pesan error. Nah, dia untuk menambahkan primary key-nya, kalian tinggal pilih di sini yang gambar kunci. Gambar kunci. Zoom-nya nggak bisa kebuka. Come on. Oke. Nah, yang gambar kunci ini kalian tinggal klik aja. Ini kan primary. Kalian klik radio buttonnya, udah oke. Kalian cek kembali kalau misalnya sudah oke, kalian klik go. Oke, ada kesalahan di sini. Oh, dia menambahkan satu field. Oh, di sini tadi diisi tambah satu, harusnya 0. Nah, apa ya? Oke, save. Ah, nah, tadi ada kesalahan. Oke, saya ulang lagi. Fungsi sama ketika kalian nanti membuat sebuah database. Jadi ini tabelnya yang sudah tadi dibuat dan bahasa SQL-nya. Nih, jadi kalian mempelajari bahasa SQL. Untuk membuat tabel lagi, kita bisa klik. Oh, ini untuk menginput data. Kalian bisa masuk ke menu tab insert. Misalkan, arah, alam. Nah, dia tuh kalau teks dia jauh lebih panjang kotaknya. Kalau varchar kan dia hanya terbatas satu garis lurus. Setelah kita isi satu data dulu. Nah, dia akan muncul bahasa SQL query seperti ini. Insert into bla masuk dan bla 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 sampai selesai. Nah, kalian juga bisa sambil mempelajari bahasa SQL menggunakan PHP Maven ini. Jadi ketika nanti kalian menggunakan program seperti command prompt, kalian sudah hafal bahasa-bahasanya. Jadi seperti itu. Oke, coba kita buat tabel baru lagi. Misalnya pegawai. Tabel field 3 lah. Kita klik go. Oke, misalnya di sini ID. Terus edit. Nah, pada saat mengisikan field sama seperti yang diakses, kita harus mengidentifikasikannya secara unik dan tidak boleh menggunakan spasi.
sudah, kita klik save. Nah, kalau misalnya udah klik save, dia akan muncul bahasa SQL seperti ini. Ya, oke. Mungkin itu saja penjelasan dari saya untuk PHP Admin ini. Nah, untuk uh, tadi yang saya bilang, misalnya kita mau membuat jadi command prompt, bisa kalian tinggal pencet start lalu klik CMD, maka akan muncul tampilan command prompt seperti ini. Ya, command prompt. Sebentar, saya zoom bisa nggak ya? Soalnya laptopnya agak suka error. No, berarti nggak bisa. Ketika sudah masuk ke tampilan command prompt seperti ini, kalian ketik aja cd c lalu tanda titik 2 dan tanda agar. Ketika D ini kalian klik lagi MySQL, enter. Dia berarti kalau ada tampilan seperti ini, welcome to the MySQL monitor. Dia tuh kita sudah berhasil masuk ke program MySQL. Misalnya kita mau melihat database yang sudah kita buat, kita klik aja show data bases titik koma. Jangan lupa di akhir tuh kita pakai titik koma. Nah, inilah tampilan database yang sudah kita buat. Jadi kita buatkan DB mahasiswa. Misalnya kita use DB mahasiswa. Nah, sudah ada bacaan database change. Nah, maka kita bisa langsung melihat tabel apa aja. Misalnya show tables. Nah, ini tabelnya yang sudah kita buat. Gitu. Apalagi kita mau lihat misalnya struktur tabelnya. Nah, kita bisa lihat kalau misalnya ini dia tidak terbaca, dia akan muncul baca database tidak ditemukan. Ya. Jadi untuk bahasa-bahasa SQL-nya mungkin di pertemuan berikutnya akan saya bahas. Jadi kalau saya langsung ketik di sini takutnya banyak yang bingung. Jadi mungkin minggu depan saya akan membahas masalah bahasa DDL atau Data Definition Language dan DML Data Manipulation Language. Jadi agar kita bisa bersama-sama menggunakan bahasa SQL menggunakan command prompt. Jadi udah kayak anak IT banget nih. Oke, sekian dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Salam sehat untuk kita semua.